Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan presentasikan dari sel kerja kelompok kami untuk mata kuliah teori akuntansi untuk judul elemen dan struktur teori akuntansi. Tema kali ini kami ambil dari sumber Belkoi Ahmad Riyahi 2001 berjudul Teori Akuntansi Jakarta dan penerbitnya dari Salemba 4. Kami beranggotakan 6 orang. Pertama Catherine Anggun Khairunisa, yang kedua saya sebagai moderator, Muhammad William Fata, ketiga Mariska Amelia, keempat Nindi Heksari Mardini, kelima Milenia Nindi Damayanti, keenam Natasha Anggraini Wilyawati Wijaya. Itu saja perkenalan dari kelompok kami. Selanjutnya materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Nindi. Pada Nindi saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan presentasikan dari sel kerja kelompok kami untuk mata kuliah teori akuntansi untuk judul elemen dan struktur teori akuntansi. Tema kali ini kami ambil dari sumber Belkoi Ahmad Riyahi 2001 berjudul Teori Akuntansi Jakarta dan penerbitnya dari Salemba 4. Kami beranggotakan 6 orang. Pertama Catherine Anggun Khairunisa, yang kedua saya sebagai moderator, Muhammad William Fata, ketiga Mariska Amelia, keempat Nindi Heksari Mardini, kelima Milenia Nindi Damayanti, keenam Natasha Anggraini Wilyawati Wijaya. Itu saja perkenalan dari kelompok kami. Selanjutnya materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Nindi. Pada Nindi saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nindi Hitsari Martini. Saya akan menjelaskan mengenai pemikiran mengenai teoritis. Yang pertama akan kita bahas adalah jenis struktur teoritis, yang terdiri dari definisi serta jenis struktur teoritisnya. Berikut adalah definisi yang dinyatakan oleh Mario Buni. Dalam bahasa dan meta sains umum, istilah hipotesis, hukum, dan teori saling tertukar. Kadangkala hukum dan teori dianggap sebagai bentuk lanjut dari hipotesis. Dalam ilmu lanjutan dan meta sains kontemporer, ketiga istilah tersebut biasanya dibedakan. Hukum atau rumusan hukum menunjuk kepada suatu jenis hipotesis tertentu, yaitu non-tunggal dan terisolasi, mengacu pada suatu pola, serta membenarkan. Dan teori menunjukkan kepada suatu sistem hipotesis di mana rumusan hukum terlihat jelas di antaranya sedemikian hingga inti dari teori adalah suatu sistem dari rumusan hukum. Untuk meminimalkan kesimpulan, untuk sementara kita akan menerima penggambaran berikut ini. Sekumpulan hipotesis adalah suatu teori ilmiah jika dan hanya jika ia mengacu kepada suatu permasalahan faktual tertentu dan setiap bagian dari kumpulan tersebut hanya adalah suatu asumsi awal atau suatu konsekuensi logis dari suatu atau lebih asumsi-asumsi awal. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis struktur teoritis. Yang pertama ada teori deduktif. Teori deduktif ini adalah sebuah struktur formal yang lengkap dengan aksioma-aksioma yang telah dijelaskan secara penuh dan seluruh langkah-langkah dalam perluasan deduktifnya itu dinyatakan dengan lengkap. Nah, yang kedua adalah teori hierarki. Teori hierarki ini adalah teori di mana hukum-hukum komponennya disajikan sebagai deduksi-deduksi dari suatu kumpulan kecil prinsip-prinsip dasar. Nah,
yang ketiga adalah teori kuasi-deduktif. Teori ini menggunakan logika induktif, penggunaan proses deduktif yang tidak lengkap atau mengandalkan pada primitif-primitif relatif. Yang keempat adalah teori yang saling berhubungan. Teori ini adalah teori yang hukum-hukum komponennya bekerja dalam jaringan hubungan, sehingga membentuk suatu konfigurasi atau pola yang dapat diidentifikasi. Umumnya, mereka akan menyatu pada suatu titik pusat yang masing-masing menyatakan salah satu faktor yang memainkan peranan dalam fenomena yang coba dijelaskan oleh teori tersebut. Jenis yang kelima adalah percobaan teoritis. Percobaan teoritis ini adalah sistem-sistem yang dapat, tanpa memodifikasi yang formal atau sistem-sistem verbal yang bahkan sebagian daripadanya tidak dapat diformalisasikan tanpa modifikasi yang substansial atas konsep-konsep yang digunakan dalam dan klarifikasi dari hubungan deduktif yang diusulkan. Kemudian yang keenam yaitu prapengandaian sistematis. Prapengandaian sistematis ini adalah formulasi-formulasi yang mengandaikan sebelumnya suatu isi dari teori yang lengkap atau lengkap hanya sebagian. Baik, kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu fungsi dan struktur teori. Teori dapat diidentifikasikan melalui struktur dan fungsi yang dijalankan. Baik, struktur dan fungsi dari suatu teori akan membantu memenuhi kebutuhan dari disiplin ilmu tertentu. Berikut adalah 4 klasifikasi fungsi menurut John Harvard dan Seth Jacques. Yang pertama yaitu fungsi deskriptif. Fungsi ini meliputi penggunaan gagasan atau konsep dan hubungan yang dimiliki untuk memberikan penjelasan terbaik atas suatu fenomena dan kekuatan yang mendasarinya. Yang kedua yaitu fungsi pembatasan. Fungsi ini merupakan pemilihan suatu kumpulan atau peristiwa favorit yang harus dijelaskan dan memberikan suatu arti atas abstraksi yang diformulasikan dari tahapan deskriptif tersebut. Untuk yang ketiga yaitu fungsi generatif. Kemampuan menghasilkan hipotesis teruji. Tujuan utama suatu teori untuk memberikan prasangka ide menjadi dasar perkembangan suatu hipotesis. Nah, yang keempat adalah fungsi integratif. Fungsi ini merupakan kemampuan untuk menyajikan secara koheren dan konsisten integrasi dari berbagai konsep dan hubungan pada suatu teori. Berikutnya, kita akan menjelaskan mengenai permasalahan-permasalahan dalam struktur teori. Yang pertama ada realisme versus idealisme. Realisme versus idealisme mencerminkan dilema yang dihadapi oleh para peneliti dalam mengambil posisi idealis atau realistis. Para realis berpikir bahwa dunia telah memberikan mereka satu struktur yang harus mereka temukan. Mereka percaya bahwa apapun yang mereka rasakan dan sadari benar-benar ada di luar sana dalam dunia ini. Psikologi perilaku didasarkan atas jenis pandangan seperti ini. Sedangkan para idealis meyakini bahwa tidak terdapat dunia realitas eksternal dan bahwa riset yang dilakukan adalah untuk menciptakan struktur dan bukan malah menemukannya. Yang kedua yaitu objektivitas versus subjektivitas. Permasalahan ini mencerminkan dilema yang dihadapi oleh para peneliti dalam memandang suatu konsep. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang evaluasi teori. Karl Popper mengusulkan kriteria evaluasi yaitu konsistensi internal, bentuk logit, perbandingan dengan teori-teori lain, dan uji empiris. Dari 70 kriteria teori yang baik, seperti yang diungkapkan S.C. Dodd, memiliki 24 kriteria evaluasi yang paling relevan, yang disusun berikut ini dengan urutan yang paling penting. Yang pertama adalah dapat diversifikasi, dapat diprediksi, konsisten, andal, akurat, umum, utilitas, penting, multi penerapan,
memiliki satu arti, dapat dikendalikan, dapat distandarkan, sinergi, kehematan, kesederhanaan, stabilitas, kemampuan untuk diterjemahkan, kelangsungan, ketahanan, pengenalan, kepopuleran, kemanjuran, serta densitas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teori umum versus teori menengah tentang akuntansi. Suatu teori didefinisikan sebagai suatu gagasan atau konsep, definisi, dan usulan yang saling bergantung satu sama lain, yang menyajikan suatu pandangan yang sistematis dari suatu fenomena dengan menyatakan hubungan-hubungan yang ada di antara berbagai variabel dengan maksud untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena tersebut. Munculnya upaya-upaya yang terfragmentasi menunjukkan pentingnya teori-teori menengah bagi bidang akuntansi, di mana istilah teori menengah atau theories of the middle range telah diperkenalkan dan didefinisikan oleh Robert Merton. Robert Merton mendefinisikan sebagai teori yang berada di antara hipotesis mirror maupun sangat banyak dikembangkan selama riset dari hari ke hari dan usaha-usaha sistematis yang lengkap untuk mengembangkan suatu teori yang menyatukan. Selanjutnya, teori akuntansi menengah diakibatkan oleh adanya perbedaan yang terjadi dalam cara para peneliti mengartikan baik pengguna dari data akuntansi maupun lingkungan di masa para pengguna, dan pembuat data akuntansi seharusnya bertingkah laku. Lalu muncullah perbedaan yang akhirnya mengarahkan Komite Konsep dan Standar untuk Laporan Keuangan Eksternal dari American Accounting Association untuk menarik kesimpulan bahwa yang pertama, tidak ada satupun aturan teori akuntansi keuangan yang cukup luas untuk mencakup seluruh jajaran spesifikasi dari pengguna lingkungan secara efektif. Yang kedua, yang tercantum dalam literatur akuntansi bukanlah suatu teori akuntansi keuangan, melainkan sekumpulan teori yang dapat diatur sesuai dengan perbedaan yang terdapat dalam spesifikasi dari pengguna lingkungan. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang pemikiran mengenai konsep. Definisi konsep. Konsep secara fundamental adalah sesuatu yang penting, baik dalam akuntansi maupun dalam ilmu yang lain. Pengetahuan ilmiah adalah sepenuhnya konseptual, terdiri atas sistem-sistem konsep yang saling berhubungan dengan cara yang berbeda. Konsep adalah unit utama dari suatu teori, dan pembuatan teori yang baik mengandung artian pembentukan konsep yang baik. Suatu konsep dibuat dengan mengacu kepada karakteristik atau fenomena yang dapat diidentifikasikan. Jenis konsep. Nah, suatu konsep dapat berupa beragam jenis. Suatu pembedanya adalah dari segi konsep formal versus non-formal, di mana konsep non-formal tidak seperti formal, mengacu kepada beberapa aspek dari dunia nyata. Jenis yang lain meliputi konsep observasional, konsep teoritis, dan konsep disposisi. Nah, yang pertama, kita akan membahas tentang konsep observasional. Konsep ini memiliki karakteristik objek tertentu yang dapat diobservasi secara langsung, yaitu sifat atau hubungan yang kehadiran maupun ketidakhadirannya di suatu kasus tertentu dapat dipastikan secara intersubjektif dalam kondisi-kondisi yang sesuai oleh observasi langsung atau yang kehadiran maupun ketidakhadirannya dapat dipastikan. Sedangkan konsep teoritis ini ialah konsep yang memainkan peranan khusus dan terkandung dalam suatu teori. Lalu ada konsep disposisi. Nah, konsep ini mengacu kepada suatu kecenderungan untuk menunjukkan reaksi yang spesifik menurut kondisi tertentu yang dapat ditetapkan. Definisi yang berorientasi perilaku dapat dinyatakan sebagai berikut. Konsep-konsep ini menguraikan disposisi dari suatu objek atau organisme untuk menunjukkan satu karakteristik atau respons tertentu di bawah kondisi stimulasi tertentu.
Nah, kita akan berlanjut kepada konsep validitas. Meskipun kebanyakan konsep keuangan dalam akuntansi telah didefinisikan dengan cukup memadai, hanya sedikit di antaranya yang telah divalidasi. Nah, lalu digunakan dua pendekatan untuk melakukan validasi. Pertama, yang dikenal dengan istilah operasional, menyatakan bahwa yang valid hanyalah konsep observasional. Tujuan dari operasionalisme ini adalah untuk membebaskan ilmu pengetahuan dari ketergantungan apapun, komitmen metafisika yang tidak dapat diverifikasi. Lalu pendekatan yang kedua ialah pendekatan dengan pengukuran validitasnya. Nah, pendekatan ini berfokus pada pengembangan pengukuran validitas konsep untuk mengevaluasi sejauh mana suatu instrumen dapat mengukur konsep yang sedang dipertimbangkan. Nah, salinan dan rekan memberikan daftar yang lengkap dan didefinisikan dengan baik yang memuat jenis validitas konsep yang terdapat dalam literatur riset. Nah, di sini ada 7 ya, namun kita akan membahas yang ke-6 dulu. Nah, yang pertama itu ada validitas observasional. Nah, tingkat sampai di mana suatu konsep dapat disederhanakan oleh observasi. Kemudian ada validitas isi. Tingkat di mana suatu konsep operasionalisasi mencerminkan konsep yang hendak dibuat generalisasinya. Kemudian yang ketiga adalah validitas yang berhubungan dengan kriteria. Ada 2, ada validitas prediktif dan ada validitas konkuren. Nah, yang pertama kita membahas tentang prediktif, di mana subjenis dari validitas ini berhubungan dengan kriteria, di mana kriteria yang diukur dalam waktu yang terpisah dari konsep si prediktor. Kemudian ada validitas konkuren atau bersamaan. Subjenis dari validitas yang berhubungan ini dengan kriteria, di mana konsep kriteria dan prediktor dapat diukur pada waktu yang sama. Kemudian yang keempat ada validitas gagasan. Nah, validitas ini mengukur sampai sejauh mana operasionalisasi mengukur konsep yang seharusnya ia ukur. Nah, di sini ada 3, ada konvergen, diskriminan, dan nomologi. Yang pertama kita membahas tentang konvergen. Ini bermaksud tingkat sampai di mana dua usaha percobaan untuk mengukur konsep yang sama melalui metode-metode yang berbeda secara maksimal adalah konvergen. Ia biasanya dinyatakan oleh korelasi yang terjadi di antara dua usaha percobaan tersebut. Kemudian ada validitas diskriminan. Nah, di sini sampai sejauh mana suatu konsep berbeda dengan konsep yang lainnya. Kemudian ada validitas nomologi, di mana sampai sejauh mana sih suatu prediksi ini didasarkan atas konsep yang dimaksudkan untuk diukur oleh suatu instrumen dapat dikonfirmasi. Kemudian yang kelima adalah validitas sistemik. Nah, validitas ini tingkat sampai di mana suatu konsep memungkinkan adanya integrasi dari konsep-konsep yang sebelumnya tidak saling berhubungan dan atau pembuatan suatu sistem konseptual yang baru. Kemudian yang keenam adalah validitas semantik. Tingkat sampai di mana suatu konsep memiliki penggunaan semantik yang seragam. Lalu kita lanjut ke yang nomor 7, ada validitas pengendalian, di mana ini mengukur tingkat sampai di mana suatu konsep dapat dimanipulasi dan mampu mempengaruhi variabel lain yang berpengaruh. Nah, sekian dari pembahasan mengenai konsep validitas. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hipotesis. Yang pertama, penjelasan mengenai dari dalil ke hipotesis. Dalil dapat menjadi hipotesis jika mereka mengacu pada fakta-fakta yang tidak berpengalaman, dan pada waktu yang bersamaan dapat diperbarui berdasarkan atas pengetahuan yang baru diperoleh. Karakteristik utama dari sebuah hipotesis adalah kemampuan untuk diuji secara empiris. Sifat dari pengujian yang diberikan akan bergantung kepada apakah dalil yang diberikan akan bersifat sintetis atau analitis. Dalil analitis hanya dapat dinyatakan benar atau salah secara logis,
Sedangkan dalil sintetis memiliki signifikasi empiris dapat menjadi subjek dari suatu ujian empiris. Suatu hipotesis, oleh karenanya, adalah dalil mengenai suatu hubungan yang kebenarannya atau kesalahan masih harus ditentukan oleh suatu ujian empiris. Kemungkinan untuk dikatakan benar dapat diperoleh dengan cara mengambil sampel dari konsekuensi logisnya dan mengkonfirmasi bahwa sampel tersebut adalah benar. Konfirmasi adalah sampai sejauh mana suatu hipotesis mampu menunjukkan kebenaran secara empiris, yaitu menggambarkan dunia nyata dengan akurat. Terdapat suatu metodologi yang diterima umum oleh seluruh ilmu pengetahuan untuk membenarkan suatu pengetahuan. Metodologi tersebut terletak dalam penentuan apakah suatu nilai kebenarannya dapat secara prinsip ditempatkan sebagai hipotesis. Yang pertama yaitu hipotesis yang semata-mata dapat dikonfirmasikan datang dari pernyataan eksistensial, yaitu pernyataan yang mengajukan eksistensi dari berbagai fenomena. Yang kedua yaitu hipotesis yang semata-mata dapat disanggah datang dari hukum universal, yaitu pernyataan yang dapat mengambil bentuk dari persyaratan generalisasi yang universal. Kemudian yang terakhir yaitu pembuktian kesalahan atau dikonfirmasi. Hal ini dapat dilakukan melalui kesaksian yang berulang-ulang dan bukti-bukti yang baru. Jika suatu pengujian memadai yang dilakukan berulang-ulang, maka dapat memperkuat suatu hipotesis. Maka secara rata-rata ia akan menjadi suatu generalisasi atau hukum yang benar secara universal dan empiris. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu hakikat dari penjelasan. Penjelasan adalah langkah vital dari seluruh jenis pertanyaan ilmiah. Ernest Nagel menyatakan bahwa tujuan khusus dari suatu usaha ilmiah adalah untuk memberikan penjelasan yang sistematis dan didukung secara bertanggung jawab. Model-model penjelasan harus memenuhi persyaratan-persyaratan berikut ini. Pertama, persyaratan akan relevansi penjelasan berarti bahwa model penjelasan harus bagaimanapun caranya menunjukkan bahwa fenomena yang akan dijelaskan adalah telah diekspektasikan mengingat kondisi-kondisi yang ada. Relevansi penjelasan tercapai ketika informasi yang mengemukakan dasar untuk mempercayai bahwa fenomena yang akan dijelaskan memang atau telah benar-benar terjadi. 2. Persyaratan akan kemampuan untuk diuji berarti bahwa penjelasan ilmiah harus dapat diuji secara empiris. Tujuan model penjelasan dasar telah diusulkan yaitu deduktif nomologi, model probabilistik, model fungsional atau teleologi, model genetik, model pola, model peristiwa-peristiwa individual, dan model logis empiris. Model deduktif nomologi yang juga disebut sebagai hipotesis deduktif dan meliputi hukum atau hanya deduktif saja memiliki struktur sebagai berikut. Pada dasarnya adalah karakteristik atau fakta-fakta dari suatu fenomena tertentu adalah hukum atau hukum deterministik yang universal. Karakteristik dan hukum yang mengikat mereka adalah eksplanan yang secara deduktif menyatakan eksplanadum secara tidak langsung. Model probabilistik berbeda dari model deduktif nomologi dengan mengandalkan pada probabilistik daripada mempelajari suatu hukum universalitas. Untuk hukum statistika memiliki rumus P buka kurung G, F tutup kurung sama dengan R, yang berarti bahwa probabilitas G akibat F adalah R. Probabilitas ini dapat berupa probabilitas matematis, frekuensi relatif, atau probabilitas subjektif. Pernyataan probabilistik tidak secara formal dikonfirmasi atau tidak dikonfirmasikan. Model probabilistik dari penjelasan memiliki struktur sebagai berikut. Sesuai dengan rumus yang telah dijelaskan sebelumnya, hukum probabilistik menetapkan bahwa dengan perhitungan F, maka probabilitas terjadinya G adalah R. Sebagai contoh, probabilitas dari suatu perusahaan yang memiliki rasio pengungkit atau leverage yang sangat tinggi untuk mengalami kebangkrutan. Terdapat 5 jenis model penjelasan. Yang pertama, model fungsional atau teleologi penjelasan. Menjawab pertanyaan mengapa atas semua fenomena dengan mengacu kepada fungsi-fungsi tertentu dari fenomena tersebut. Penjelasan fungsional adalah bagian dari kelas umum penyelidikan filosofi yang dikenal sebagai teleologi atau studi atas tujuan. Selanjutnya, model genetik penjelasan.
menjawab pertanyaan mengapa atas suatu fenomena dengan mengacu kepada suatu kondisi sebelumnya atau suatu urutan dari kondisi sebelumnya. Dikenal pula dengan nama penjelasan historis, ia mengacu kepada suatu model di mana efek yang ditimbulkan oleh penyebab periode sebelumnya menjadi penyebab dengan efek yang sama di periode berikutnya. Yang ketiga, model pola. Jadi penjelasan menjawab pertanyaan mengapa dengan mencocokkan suatu fenomena ke dalam pola yang diketahui. Yang keempat, model peristiwa-peristiwa individual. Menjelaskan pertanyaan mengapa dengan mengacu kepada penjelasan individual sebagai penjelasnya. Dan yang kelima, model empiris. Logis menjawab pertanyaan mengapa dengan tidak mengacu kepada peristiwa individual namun kepada generalisasi empiris yang menggolongkan dan secara induktif menggeneralisasi temuan-temuan yang ada. Dengan kelima jenis model penjelasan tersebut, maka pertanyaan adalah menjadi penentuan salah satu kriteria yang akan membantu dalam evaluasi penjelasan. Hakikat dari prediksi. Apakah hubungan antara penjelasan dengan prediksi? Hempel menjawab pertanyaan ini dari segi tesis identitas struktural atau simetri struktural. Setiap penjelasan yang memadai adalah suatu potensi prediksi, dan setiap prediksi yang memadai adalah suatu potensi penjelasan. Hempel dan P. Oppenheim memandang prediksi sebagai suatu kasus khusus dari penjelasan. Prediksi itu sendiri adalah berarti proses pembuatan deduksi dari peristiwa yang diketahui ke peristiwa yang tidak diketahui dalam sebuah sistem yang statis secara konseptual. Sedangkan prediksi ilmiah memiliki arti prediksi yang dipandu oleh aturan-aturan ilmiah. Bagaimana membedakan antara prediksi ilmiah dengan tiga prediksi tidak ilmiah, yaitu ekspektasi, tekanan, dan prognosis. Prediksi dapat dilakukan dengan teknik eksplorasi yang memprediksi suatu variabel atas dasar dari variabel itu sendiri, atau teknik asosiatif yang memprediksi suatu variabel atas dasar variabel lain. Selanjutnya yaitu materi tentang konteks penemuan. Secara umum ada 4 prosedur yang digunakan untuk menghasilkan atau menemukan generalisasi, hukum, atau teori-teori empiris. Yang pertama mimpi, yang kedua eureka, yang ketiga pendekatan deduktif, dan yang keempat pendekatan induktif. Mimpi mungkin adalah salah satu prosedur penemuan yang memiliki peran penting dalam penemuan ilmiah. Cara eureka dapat menjadi salah satu prosedur penemuan juga. Archimedes melihat bahwa air di bak mandinya mengalami kenaikan ketika ia berendam, meneriakkan eureka saat ia menyadari bahwa tubuhnya yang terendam dalam air akan diambangkan oleh kekuatan yang setara berat dengan cairan yang dipindahkannya. Untuk pendekatan deduktif adalah prosedur penemuan lainnya. Pendekatan deduktif terhadap penyusunan suatu teori apapun dimulai dengan dalil-dalil dan dilanjutkan untuk menghasilkan kesimpulan logis atas subjek yang dipermasalahkan. Terdapat 4 langkah yang digunakan untuk menghasilkan suatu pendekatan deduktif, yaitu pertama, menyatakan tujuan dari laporan-laporan keuangan, yang kedua, memilih dalil-dalil akuntansi, yang ketiga, menghasilkan prinsip-prinsip akuntansi, dan yang keempat, mengembangkan teknik-teknik akuntansi. Untuk pendekatan deduktif adalah prosedur penemuan lainnya. Pendekatan deduktif terhadap penyusunan suatu teori apapun dimulai dengan dalil-dalil dan dilanjutkan untuk menghasilkan kesimpulan logis atas subjek yang dipermasalahkan. Terdapat 4 langkah yang digunakan untuk menghasilkan suatu pendekatan deduktif, yaitu pertama, menyatakan tujuan dari laporan-laporan keuangan, yang kedua, memilih dalil-dalil akuntansi, yang ketiga, menghasilkan prinsip-prinsip akuntansi, dan yang keempat, mengembangkan teknik-teknik akuntansi. Pendekatan induktif juga merupakan prosedur penemuan. Pendekatan induktif bagi penyusunan suatu teori dimulai dengan observasi serta pengukuran dan selanjutnya bergerak ke arah generalisasi kesimpulan. Jika diterapkan dalam akuntansi, pendekatan induktif dimulai dari observasi tentang informasi keuangan dari perusahaan bisnis dan diteruskan dengan penyusunan generalisasi dan prinsip akuntansi atas dasar observasi dengan basis hubungan yang terus berulang. Pendekatan induktif atas teori melibatkan 4 tahapan. Pertama, pencatatan seluruh observasi yang dilakukan. Yang kedua, menganalisis dan mengklasifikasikan observasi-observasi ini untuk mendeteksi adanya hubungan yang terus berulang. Yang ketiga, secara induktif, menghasilkan generalisasi dan prinsip-prinsip akuntansi dari observasi yang menggambarkan hubungan yang terus berulang. Dan yang keempat, menguji generalisasi tersebut. Berbeda dengan pendekatan deduktif, kebenaran atau kesalahan dari usulan yang diberikan tidak bergantung pada usulan lainnya, melainkan harus diverifikasi secara empiris. Dalam induksi, kebenaran dari usulan akan bergantung kepada observasi atas contoh yang memadai dari hubungan yang terus berulang.